Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bersekutu kembali. Bahkan kita mau menerima setiap taburan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya sebelum kita beristirahat mungkin malam hari ini kita disegarkan kembali jiwa kita. Roh kita boleh menyala-nyala kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat malam hari yang indah ini Tuhan. Jikalau kami boleh menerima setiap yang baik daripada Tuhan, melewati hari ini, Tuhan menuntun setiap langkah kami, Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kami, menuntun langkah kami Tuhan. Tuhan gak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Bila kasih-Mu boleh mengalir atas setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami malam hari ini. Kami mau Tuhan jamah setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya segenap hidup kami, segenap nafas kami, biar itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan-Mu, dengan segenap roh-Mu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau selalu ada buat kami, Kau selalu menuntun langkah kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami, segenap hidup kami, segenap nafas kami Tuhan, biar jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah sumber kekuatan kami. Yesus, Kau segalanya. Yesus, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafas, jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, amin. Kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku
jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Hanya mari dengan segenap hatimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya, selain untukmu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus sumber pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Yesus, Yesus, Kaulah segala-galanya. Yesus, segenap hidup, segenap nafas. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan malam ini. Yes. Di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup kami Tuhan. Yes. Mari para penyembah di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk. Amin, amin. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan, nyanyian kami, hidup kami, nafas kami, mau kami persembahkan hanya bagimu, hanya bagi Raja, hanya bagi Yesus.
Nyanyian pujian bagimu Tuhan, yang mengalir dari hati kami. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Oh, hanya Engkau. Hanya Engkau alasan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu memulihkan, menyembuhkan, yang mampu memuaskan setiap kami. Nyanyi pujian bagimu. Yes, karena malam hari ini kami sembah Engkau lebih. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Yes, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi dalam segenap hati kita datang sembah Dia. Yes, Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, kami sembah Engkau. Yes, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, amin, dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan
dan layak dipuji. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, biarlah hari-hari ini iman kami boleh semakin bangkit di dalam Engkau, semakin diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi berkat. Ya, walaupun lama tapi siapa tahu pas punya saudara yang terbaca. Ya, sebab ini memang yang masuk banyak sekali. Dan ya, kita akan sama-sama memuliakan Tuhan lihat kesaksian kita. Shalom Ibu, selamat malam Ibu Debbie. Nama saya Anandi binti Jaya. Ya, saya mau bersaksi dari saya awal mengikuti tes untuk menjadi prajurit di TNI. Hingga saya menjadi prajurit TNI sekarang. Saya mengikuti tes dari tahun 2021 yang lalu, Ibu. Saya kira sekali daftar pasti langsung diterima. Ternyata jatuh ya, kemudian saya mengikuti tes kembali yang kedua kali. Dan saya gugur lagi tidak lulus. Sampai pada yang ke-8 kali. Ini mengikuti tes sampai 8 kali saudara ya. Dan saya mulai stres Ibu ya. Lalu saya bilang dalam hati, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan ya, kenapa ya yang lain itu cuma 1 kali ikut tes dan langsung lolos. Saya sudah ke-8 kali tapi tidak lulus juga. Saya berdoa terus kepada Tuhan supaya saya diberikan kekuatan. Begitu pula kedua orang tua saya ya, yang memberikan dukungan kepada saya untuk mengikuti tes lagi. Dan akhirnya saya tidak putus asa, saya terus mengikuti tes sampai yang ke-16 kali. Wah saudara ya, ikut tes menjadi prajurit TNI sampai yang ke-16 kali. Ya, ketika saya mengikuti tes yang ke-16 kali dinyatakan tidak bisa ikut tes karena umur sudah lewat. Karena sudah 16 kali saudara, sudah lewat umur. Ya, dan saya menjadi semakin banyak pikiran, semakin galau, khawatir. Ya, saya tidak tahu lagi mau bagaimana, bahkan mau kerja di mana. Jujur Ibu, di titik itu saya ya sempat menyalahkan Tuhan di dalam hati. Namun saya berpikir mungkin bukan jalan saya di sini. Dan saya tetap berdoa terus agar Tuhan Yesus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya. Namun tiba-tiba ada penambahan umur untuk masuk TNI. Di situ saya sempat ragu, namun orang tua saya bilang ikut saja, siapa tahu kali ini rezekimu. Saya tetap berdoa ya, saya minta petunjuk kepada Tuhan. Dengan iman akhirnya saya melangkah mengikuti tes yang ke-17 kali. Dan puji Tuhan Ibu, akhirnya saya dinyatakan lulus murni. Saya mendapatkan ranking pada saat tes, ya, dan Tuhan itu ajaib. Inilah kesaksian saya, semoga Ibu dan keluarga serta seluruh tim Mezbah Doa terus diberkati Tuhan dan diberi kesehatan serta kekuatan. Amin, amin, amin. Wow, saudara luar biasa ya. Ya, dari kesaksian ini kita bisa belajar bahwa ya itulah ketekunan itu membuahkan hasil. Bayangkan ikut tes masuk TNI ya sampai 17 kali. Di 16 kali akhirnya diputuskan bahwa dia sudah tidak bisa ikut karena usianya sudah tidak memungkinkan. Tetapi dia berdoa dan ada perpanjangan usia untuk ya penerimaan tentara. Dan dia mengikuti yang ke-17 kali
Dan akhirnya dia lulus murni, bahkan mendapat ranking. Ya karena sudah ikut 17 kali, masa nggak ranking tuh kebangetan ya. Sudah 17 kali. Wow, saudara, rasanya mustahil. Tapi kita bisa belajar malam ini bahwa waktu kita sungguh-sungguh percaya, berdoa, berserah, bahkan ya tidak pantang menyerah, dia tetap berharap, ya maka dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Semangat ya, ini tadi namanya siapa? Tidak ada nama ya. Kita semua dikuatkan lewat kesaksian. Oh, namanya Anandi binti Jaya. Ya, selamat buat Anandi, jadilah prajurit yang baik, menjadi ya perwira negara. Satu saat tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan akan angkat hidupmu ya menjadi seseorang yang berdampak bagi bangsa ini. Tuhan memberkati, tetap berdoa. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita masih melanjutkan Yesaya 24. Judulnya Bumi Dihancurkan, dan ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Sekarang kita masuk Yesaya 24 ayat yang ke-14. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan dari negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir yang jauh. Ya, dikatakan di sana bahwa akan terdengar pekik, ya, yaitu dari orang-orang percaya yang tersisa setelah Allah menghakimi Yehuda. Ya, dan mereka akan menyanyi untuk memuji Tuhan, memuji keadilan Allah. Ya, dan Yesaya berduka karena kondisi dunia di sekelilingnya. Ya, kita juga bisa menjadi tertekan oleh kejahatan di sekeliling kita. Ketika masa-masa akhir zaman ini kita melihat saudara, banyak orang yang menghina Tuhan dengan sikapnya, berdosa, bahkan kemurtatan. Hari-hari ini orang dengan jelas-jelas menantang Tuhan dan tidak mengakui Tuhan. Ya, namun kita harus terus berpegang pada firman Tuhan. Ya, di masa-masa yang sulit ini kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, menanti-nantikan janji Tuhan terjadi. Jangan pernah goyah, biarlah kita terus menantikan Tuhan dengan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Dan kita terus belajar hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Ayat 16, dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, ya kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya terus menerus mereka melakukan penggarongannya. Yesaya sangat sedih. Ya, di tengah orang-orang yang berseru, muliakan Tuhan, dia berkata, celaka aku. Ya, karena orang-orang jahat terus hidup dalam kejahatan, dosa terus berkembang. Ya, mereka yang menggarong terus menggarong, katanya Yesaya, dia bersedih. Ya, dia berkata, celaka aku. Ya, sebab Yesaya adalah seorang nabi yang menyuarakan tentang pertobatan. Tapi tidak semua orang mau bertobat. Banyak hari-hari ini pendeta yang bersuara dan menyuruh orang untuk bertobat. Tapi hanya sedikit yang mengambil keputusan untuk bertobat. Yang lain terus memilih hidup dalam dosa. Tapi sebagai hamba Tuhan, ya mungkin kita sedih karena orang tidak mau mendengar, namun percayalah bahwa ada waktunya Tuhanlah yang akan menghakimi seluruh bumi. Ayat 17, hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat, sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan berguncang dasar-dasar bumi. Dan Yesaya menubuatkan tentang kehancuran dunia. Ya, akan ada lubang besar yang menganga dan orang-orang akan masuk ke dalam lubang itu. Ya, dan bumi ini akan hancur, akan lenyap, akan ada suara yang mengejutkan. Ya, dan tingkap-tingkap langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Satu saat dunia ini akan hancur, lenyap. Ya, tetapi orang yang benar dan percaya pada firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mereka lah yang akan ya tetap hidup di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya.
Ayat 19, bumi remuk redam, bumi hancur lulu, bumi goncang gancing. Ayat 20, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Bayangkan saudara, ketika Yesaya berkata penglihatan tentang akhir zaman, bumi ini akan goncang-gancing. Kita mengalami gempa bumi 6 skala Richter aja, 7 skala Richter sudah goyangnya seperti apa. Apalagi ketika akhir zaman bumi akan goncang-gancing. Bumi bergoyang, maka semua yang ada di dalamnya akan lenyap, akan mati. Ya, dan dikatakan di sana dosa dan pemberontakannya yang akan menimpa dia dengan sangat. Dia akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Orang-orang yang hidup dalam dosa, pemberontakan, mereka akan hancur oleh karena dosa itu. Dan Tuhan akan menghancurkan bumi karena dosa-dosa manusia. Ayat 21, maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara-tentara di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan ke dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Ya, bahkan roh-roh kuasa gelap di udara, orang-orang berdosa semua akan dikumpulkan. Para penguasa akan dikumpulkan, dikatakan di sini. Tentara langit di langit itu merujuk kepada penguasa-penguasa di udara yang menentang Allah, roh-roh jahat di udara. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari penghukuman Tuhan. Tidak ada satu roh pun yang bisa lolos dari penghukuman Tuhan setiap mereka yang berdosa. Ya, dan dikatakan di sana saudara, ayat 23, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion, di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Kita lihat di sini bahwa ya kita semua punya kesempatan hari ini untuk memilih apakah kita mau hidup melakukan yang benar atau kita memilih untuk melakukan hidup dalam dosa. Ya, kita punya kehendak bebas untuk menentukan. Kita bisa memilih ya apa yang harus kita pilih. Kita bisa menentukan apa yang harus kita tentukan. Dan hari ini saudara, kalau Tuhan sudah menuntun kita, kalau Tuhan sudah membawa kita, kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk diselamatkan, marilah kita berjaga-jaga. Ya, jangan pernah goyah iman kita. Jangan pernah ragu dan jangan terbuai oleh dosa. Tinggalkan dosa hari-hari ini. Yang bersinah, tinggalkan persinahanmu. Yang kepahitan, buang kepahitan. Yang hidup bagi kepentingan diri, yang hidup bagi kedagingan, buang itu semua. Dan mari kita mulai belajar bertanya, Tuhan apa kehendakmu di dalam hidupku? Apa yang Tuhan aku mau lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku? Saudara, hanya orang-orang yang taat setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, mereka akan bertahan sampai di akhir zaman nanti. Biarlah kita semua tetap kuat dalam Tuhan, biarlah kita semua tetap berpegang pada kehendak Tuhan, biarlah kita semua tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, supaya kita boleh melihat ya ketika hari Tuhan datang, ketika Tuhan datang menjemput setiap kita, maka kita semua ada di dalam jalan Tuhan, maka kita semua ada di dalam kehendak Tuhan dan melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Ingat, hidup ini bukan hanya sekedar mencapai semua yang kita mau, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kami akan firman-Mu bahwa satu saat bumi ini akan hancur, akan goncang-gancing, akan dimusnahkan semua yang ada di dalamnya. Tetapi Tuhan, Engkau menyelamatkan orang-orang yang takut akan Engkau, berpegang pada janji-Mu, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Beri kemampuan bagi kami umat-Mu, terutama setiap mereka yang masih menikmati dosa-dosa. Biarlah kami punya kekuatan untuk membuang segala dosa itu dan berdiri dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang berjuang hidup dalam kekudusan. Lepaskan dari setiap ikatan-ikatan dosa. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini
Tuhan yang mau sungguh-sungguh hidup dalam Engkau. Segala persoalan pergumulan mereka, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Biarlah Tuhan setiap mereka yang merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga terjadi dalam nama Yesus. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Mereka yang terlilit dalam masalah keuangan, hutang piutang. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kami bertobat, Tuhan sanggup membuka jalan. Berkati bagi setiap mereka yang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya setiap kami yang rindu menggenapi rencana Tuhan, pasti Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit di rumah sakit, di rumah, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Biar roh kami menyala-nyala, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut apapun, bahkan mati adalah sebuah keuntungan dalam Kristus. Berkati Bapa siap mereka yang hari-hari ini ingin keluar dari ikatan dosa, Tuhan beri kekuatan. Kami mengangkat tangan bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Anugerah-Mu melimpah, selamatkan bangsa kami, ampuni bangsa ini. Tuhan beri hikmat, marifat bagi para pemimpin kami. Mulai dari Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan turun dalam nama Yesus. Beri roh takut akan Engkau Tuhan dalam kehidupan pemerintahan kami. Supaya mereka memerintah dengan hidup yang benar, takut akan Tuhan dan dijauhkan dari segala dosa. Kami percaya Tuhan memberkati pemerintahan kami dengan anugerah-Mu Bapa. Dan biarlah senantiasa Tuhan mereka hidup menghormati Tuhan. Tuhan jauhkan bangsa ini dari segala dosa, pemberontakan, kerusuhan, pertikaian. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mengangkat orang-orang yang takut akan Engkau, menurunkan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Berkati Tuhan sampai ke daerah-daerah. Pemerintahan kami menghormati Tuhan. Gereja-gereja-Mu menghormati Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan menghormati Tuhan. Tidak hidup dalam dosa dan menghina Tuhan. Kami percaya ini waktunya untuk kami tubuh Kristus bersatu. Biar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Tuhan juga memberkati untuk bangsa-bangsa di seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Terutama untuk daerah di Timur Tengah, di Eropa, biarlah keamanan, ketentraman Tuhan berikan, ada kedamaian. Sehingga mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara jangan lupa besok ada Mesbah Doa Onsite hari Kamis, ya kita sama-sama bertemu di CityCon Sleepy Jakarta besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat
selamanya.